Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan yang bertema tentang penerapan metode Naive Bayes dalam menganalisis sentimen review pengguna pada platform e-commerce. Nah, yang terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Aridoto Solihin, dengan NIM akhir 3086. Dan Nama saya, saya, nama saya Muhammad Hanif Fatur Razi dengan NIM akhir 3023. dan saya Muhammad Ibnu Batuta dengan NIM akhir 3083. Nama saya Nur Salim Hibatullah Nugroho dengan NIM 3095. Nama saya Keis Akbar dengan NIM 3029. Nah, di sini yang pertama ada abstrak. Analisis sentimen adalah proses menentukan apakah teks mengandung emosi positif, negatif, atau netral analisis. Sentimen dapat diterapkan ke berbagai bidang, termasuk e-komersi pada platform e-komersi. Analisis sentimen dapat digunakan untuk memahami opini pengguna terhadap produk atau layanan yang ditawarkan metode Naive Bayes. Merupakan metode yang dapat digunakan untuk analisis sentimen. Nah, metode ini juga bekerja dengan mengasumsikan bahwa setiap kata dalam teks tidak bergantung satu sama lain dengan asumsi tersebut. Metode Naive Bayes dapat memperingatkan probabilitas suatu teks memiliki sentimen tertentu berdasarkan probabilitas kata-kata dalam teks tersebut. Penelitian ini merupakan metode Naive Bayes untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna pada platform e-komersi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan review pengguna dari platform e-komersi Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Naive Bayes dapat memberikan akurasi yang tinggi dalam memprediksi sentimen pengguna. Nah, terus kemudian ada pendahuluan, yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan metode Naive Bayes untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna pada platform e-komersi. Di era digital saat ini, platform e-komersi telah menjadi sarana utama bagi pengguna untuk berbagi pengalaman, dan menyampaikan pendapat mengenai produk atau layanan yang mereka gunakan. Analisis sentimen terhadap ulasan pengguna dapat memberikan wawasan berharga bagi penjual dan konsumen. Metode Naive Bayes dipilih karena keunggulannya dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi teks, terutama pada data yang besar dan tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan kumpulan data ulasan pengguna dari platform e-komersi yang mencakup beberapa kategori produk. Analisis meliputi langkah memproses data, pembuatan model Naive Bayes, dan evaluasi platform menggunakan metrik klarifikasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode Naive Bayes efektif dalam mengklarifikasikan sentimen ulasan pengguna pada platform. Nah, e-komersi dengan akurasi yang tinggi, model ini dapat membantu penjual lebih memahami tanggapan pengguna terhadap produk atau layanannya. Selain itu, hasil analisis sentimen ini dapat digunakan konsumen sebagai pedoman dalam mengambil keputusan pembelian. Penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan teknik analisis sentimen dalam konteks e-komersi. Implikasi praktisnya mencakup pemahaman yang lebih baik tentang preferensi pengguna, peningkatan layanan pelanggan, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik bagi pemangku kepentingan industri e-commerce. Jadi, eh, industri e-commerce ini sangat mempengaruhi di era sekarang, yaitu di era digital yang semua serba modern. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Di sini pengumpulan data, kami memilih Shopee sebagai platform e-commerce utama yang akan menjadi fokus penelitian kami selama fase pengumpulan data. Hal ini dilakukan karena
popularitas yang tinggi dan berbagai produk yang ditawarkan yang memberikan gambaran yang baik dari pengalaman belanja online. Ulasan pengguna dari berbagai kategori produk seperti pakaian dan elektronik dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pengalaman pengguna selama beberapa bulan terakhir. Kami memastikan untuk mengumpulkan sampel dalam rentang waktu yang cukup luas. Dengan izin dan mengikuti pedoman etika penelitian, ulasan dikumpulkan melalui scraping data, teks, ulasan, rating, dan informasi tambahan. Jika tersedia, dimasukkan ke dalam data yang dikumpulkan. Selama proses ini, kami menghindari bias, seperti memilih ulasan dengan nilai yang sangat tinggi atau berfokus pada satu jenis produk. Setelah pengumpulan data selesai, kami mendapatkan dataset yang mencakup 5 ulasan positif dan 5 ulasan negatif dari produk pakaian dan elektronik dari pengguna yang dapat kami gunakan untuk menganalisis sentimen pengguna metode net bias. Nah, di sini ada beberapa contoh produk pakaian dan untuk kategorinya pakaian pria, atasan, kaos polos untuk penjualan di Liyun Official Shop. Nah, di sini ada contoh ulasan positif rating bintang 5. Yaitu yang pertama, bajunya bagus, bahan adem, jahitan rapi, ukuran pas, pokoknya is the best, puas dengan penantian. Terbayarkan. Yang kedua, tampilan oke, produk oke, pengiriman cepat, respon seller cepat. Paket sudah diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan. Mantap bajunya. Yang keempat, mantap bajunya cepat. Cepat juga pengirimannya. Bahannya enak, pokoknya tops lah. Yang kelima, produk bagus, pengiriman cepat, recommended. Ini ulasan yang positif. Dan ulasan yang negatif seperti ini. Ulasan negatif rating bintang 1 dan 2. Saya mesen ukuran M yang datang L. Gimana sih? Yang kedua, ya bagus, cuma aku pilihnya ukuran L, yang datang ukuran XL. Kecewa banget sih. Ayahku juga kecewa awalnya, seneng banget pas dibuka, malah kebesaran. Lain kali kalau mau ngirim pesanan yang benar, gimana ini udah mahal. Beli mahal gak kepake. Kebesaran ini gimana? Masa gak mau tahu aja nih toko. Yang ketiga, pesan ukuran L dikasih ukuran XL. Yang keempat, gak sesuai gambar. Minta warna abu-abu sama hitam dikasih hitam semua. Yang kelima, jahitan pas lengan kanan terbuka tidak puas. Dan ini contoh ulasan yang negatif. Nah, dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya diteruskan oleh Case. Selanjutnya Case. Halo guys, cek. Halo Case. Halo. Baik, selanjutnya ulasan dari produk elektronik dan untuk kategorinya itu komputer dan aksesoris untuk menjualnya MSI Official Shop. Untuk ulasan positifnya itu seperti ini, bisa dibaca sendiri. Untuk praproses datanya, sebelum melakukan analisis sentimen dan praproses diperlukan untuk memastikan kualitas dan konsistensi data setelah mendapatkan data ulasan pengguna dari Shopee. Berikut ini adalah beberapa langkah praproses data yang kami lakukan. Yang pertama ada perbaikan teks, menghapus tanda baca dan karakter khusus dari setiap ulasan untuk menjaga konsistensi dan menghindari gangguan selama proses analisis. Untuk ulasan produk pakaiannya seperti ini.
Lanjut, scroll ke bawah. Terus yang kedua ada tokenisasi. Memecah setiap ulasan menjadi kata-kata atau token atau untuk diulang. Misalnya komentar dengan judul ponsel ini sangat bagus akan dibagi menjadi kata-kata. Misalnya ponsel ini sangat dan bagus. Terus bawah selanjutnya yaitu ada penghapusan word. Maksudnya itu menghapus kata-kata umum yang tidak membantu analisis sentimen. Kata-katanya seperti dan atau dari, misalnya sering muncul sering muncul tapi tidak relevan. Contohnya seperti ini. Yang keempat ada lematisasi atau stemming. Maksudnya itu mengatasi variasi kata dengan mereduksi kata-kata ke bentuk dasarnya. Contohnya berjalan dan berjalanlah diubah menjadi jalan. Contohnya seperti ini. Ya, yang kelima, eliminasi duplikat. Ulasan yang identik atau hampir identik harus diperiksa dan dihapus untuk menghindari duplikasi data yang tidak perlu. Review produk pakaiannya setelah menghilangkan duplikat ada 3 ulasan positif dan 4 ulasan negatif. Yang keenam, hapus ulasan yang tidak relevan. Ulasan harus relevan dengan produk atau layanan yang diulas. Dan ulasan yang tidak relevan harus dihapus dari data. Setelah tahap praproses ini selesai, dataset ulasan pengguna telah siap untuk diproses lebih lanjut dengan metode analisis sentimen naive Bayes. Tujuan dari proses ini, data ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis memiliki kualitas yang tinggi, bebas suara, dan dapat memberikan hasil yang lebih akurat tentang persepsi pengguna terhadap barang atau layanan yang tersedia di platform Shopee tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salim. Ya, selanjutnya ada ekstraksi fitur. Setelah tahap praproses data selesai, langkah selanjutnya adalah ekstraksi fitur untuk mempersiapkan data ulasan agar dapat digunakan oleh model naive Bayes. Pada tahap ini kami menggunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency untuk mengekstraksi fitur-fitur yang relevan dari setiap ulasan. Berikut adalah contoh penggunaan ekstraksi fitur. Yang pertama ada metrik TF-IDF. Untuk setiap ulasan, buat matriks TF-IDF, setiap baris mengandung satu ulasan dan setiap kolom mengandung kata khusus yang termasuk dalam dataset serta secara keseluruhan. Contohnya sebagai berikut. Terus ke bawah. Yang kedua ada bobot term frekuensi atau TF. Gunanya untuk menghitung berapa kali setiap kata muncul dalam ulasan. Kata-kata yang sering muncul akan memiliki TF yang lebih tinggi. Contohnya sebagai berikut. Untuk ulasan produk pakaian. Yang selanjutnya itu ulasan produk elektronik. Yang ketiga ada bobot inverse dokumen frekuensi atau IDF. Yaitu gunanya menghitung inverse frekuensi dokumen dengan kata tertentu. Kata-kata yang muncul dalam jumlah ulasan yang lebih sedikit tetapi memiliki nilai IDF yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh untuk ulasan produk pakaian.
Selanjutnya contoh untuk ulasan produk elektronik. Lalu yang keempat ada perhitungan tentang beban TF-IDF. Gunanya untuk menghitung skor akhir TF-IDF untuk setiap kata dalam setiap ulasan dengan mengalihkan bobot TF dan IDF. Berikut adalah contohnya. Matriks TF-IDF yang dihasilkan dari tahap ekstraksi fitur ini akan digunakan sebagai input untuk model knife base. Matriks ini mencerminkan tingkat kepentingan kata-kata dalam ulasan dan membantu model memahami konteks dan makna sentimen yang terkandung dalam teks. Proses ekstraksi fitur ini memastikan bahwa model sentimen yang akan dibangun dapat bekerja dengan representasi yang kuat dari ulasan pengguna, memungkinkan deteksi pola sentimen yang lebih akurat. Untuk klasifikasi sentimen ulasan yang lebih baik, matriks TF-IDF ini kemudian dimasukkan dalam pelatihan model knife base. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, pengembangan model knife base. Untuk klarifikasinya, untuk mengklarifikasikan sentimen ulasan menjadi positif dan negatif. Setelah fitur telah diekstraksi dan di dataset, ulasan menggunakan metode TF-IDF dengan model knife base dibangun dalam beberapa langkah. Untuk yang pertama adalah pembagian set data. Pembagian dataset menjadi dua bagian. Yang pertama pelatihan dan yang kedua adalah pengujian. Set pelatihan ini melatih model dan untuk set latihan ini hanya melatih model dan untuk pengujian ini menguji kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang sekitar 20% data biasanya dapat digunakan sebagai set pelatihan dan 20% sisanya sebagai set pengujian. Untuk contoh pembagian set datanya, ambil 80% dari setiap kategori ulasan produk bagian sebagai set pelatihan. Dan 20 sisanya sebagai pengujian ambil 80 pengujian. Ambil 80% dari setiap kategori ulasan produk elektronik sebagai set pelatihan dan 20 sisanya sebagai set pengujian. Lalu serangkai pelatihannya untuk produk pakaian yang mengumpulkan 80 ulasan positif, bayar produk pakaian negatif 80% ulasan negatif. Baju bagus, bahan adem, jahit rapi, ukur pas, pokoknya the best. Ini untuk ulasan positif untuk produk elektronik mencakup kata-kata berikut. Saya memesan ukur M yang datang sebagai berikut. Untuk selanjutnya, set pemeriksaan. Untuk produk pakai yang positif, 20% dari ulasan positif, paket diterima baik sesuai pesan produk bagus dan sebagainya. 20% dari ulasan negatif. Jumlah ulasan positif untuk produk elektronik mencakup kata-kata berikut. Dan untuk selanjutnya, produk elektronik positif, 20% dari ulasan positif. Untuk katanya berikut ini. Dan untuk yang kedua adalah pelatihan untuk model. Dengan menggunakan set pelatihan, model knife base akan dilatih untuk mempelajari pola metrik TF, DF, dan sentimen yang terkait dengan ulasan pada set pelatihan. Untuk yang ketiga adalah proses validasi Untuk yang ketiga adalah proses validasi model. Untuk mengevaluasi kemampuan model knife base ini untuk mengkalifikasikan sentimen. Set penguji digunakan
penilaian digunakan untuk penilaian yang dilakukan untuk matriks seperti akurasi, spesisi, recall, dan skor F1. Untuk mengetahui beberapa baik model dapat diklasifikasi sentimen dengan benar. Untuk yang keempat adalah hyperparameter. Untuk melakukan optimasi hyper, meningkatkan kinerja model jika diperlukan, misalnya penyusunan parameter, smoothing base dapat meningkatkan keakurasi klasifikasi. Untuk yang kelima adalah evaluasi kesalahan. Untuk evaluasi kesalahan, evaluasi ulasan yang salah divalidasi oleh model dapat membantu memahami alasan dibalik kesalahan tersebut dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang perbaikan model dan sentimen pengguna. Untuk yang keenam adalah penyimpanan model. Jika model menghasilkan yang memuaskan, model dapat disimpan untuk digunakan pada ulasan berikutnya, tanpa perlu melatih setiap kali. Nah, untuk selanjutnya dengan melakukan langkah-langkah ini, model nav base dapat diklasifikasi sentimen ulasan dengan tepat, membantu kami memahami lebih dalam bagaimana pengguna bertindak terhadap barang atau jasa. Hasil dari pengembangan model ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan yang membuat keputusan di platform e-commerce tentang perbaikan produk, pemasaran, atau pelanggan. Untuk selanjutnya adalah setelah model nav base dikembangkan dan diuji. Langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sentimen dan dataset ulasan pengguna. Berikut adalah contoh isi dari tahap analisis sentimen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibnu. Yang pertama yaitu distribusi sentimen, yaitu melihat bagaimana emosi positif dan negatif tersebar di seluruh dataset. Ini menunjukkan bagaimana pelanggan bertindak terhadap barang atau jasa yang ditawarkan di platform e-commerce. Yang kedua yaitu klasifikasi ulasan, yaitu mengklasifikasikan sentimen untuk setiap ulasan menggunakan model naive Bayes untuk memahami pola umum yang mungkin muncul, evaluasi yang dikategorikan sebagai positif dan negatif yang dapat diidentifikasi. Yaitu yang ketiga, analisis sentimen berdasarkan produk atau kategori, yaitu mengevaluasi perasaan berdasarkan kategori layanan atau produk. Misalnya, apakah konsumen lebih cenderung menyukai produk ponsel daripada produk pakaian. Yang keempat yaitu identifikasi pola sentimen khusus, menentukan pola atau kecenderungan emosional tertentu yang mungkin muncul. Contohnya, apakah ada tren positif atau negatif, yaitu terkait dengan layanan pelanggan yang baik atau buruk setelah peluncuran produk baru. Yang kelima yaitu analisis ulasan ekstrim, memeriksa ulasan dengan sentimen positif dan negatif. Ini dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang komponen yang secara signifikan memengaruhi pengalaman pengguna. Dan yang keenam yaitu evaluasi hasil model untuk memastikan bahwa model naive Bayes memberikan kinerja yang konsisten pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Periksa hasil evaluasi model pada set pengujian, yaitu analisis sentimen juga dapat menjadi dasar untuk membuat strategi pemasaran yang lebih baik
dan pengambilan keputusan pelanggan yang lebih baik. Hasil analisis ini dapat membantu Anda memahami lebih baik bagaimana pengguna menilai produk atau layanan di platform e-commerce. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pemasangan model setelah dilatih dan divalidasi, model dapat diterapkan pada kumpulan ulasan pengguna yang lebih besar pada platform e-commerce pemangku kepentingan platform yang dapat memperoleh informasi bermanfaat, dan model ini dapat membantu menganalisis perasaan pelanggan, menggali potensi manfaat. Beberapa manfaat potensial dapat ditemukan dengan menggunakan metode naive Bayes untuk menilai persepsi review pengguna pada platform e-commerce. Selanjutnya yaitu pemahaman yang lebih baik tentang sentimen pelanggan, yaitu analisis sentimen membantu platform e-commerce memahami perasaan pengguna terhadap produk atau layanan ini, membantu menilai seberapa sukses produk atau layanan di pasar dan memahami preferensi pelanggan. Peningkatan kualitas produk atau layanan dengan memahami perasaan pelanggan, platform dapat menentukan di bidang di mana perbaikan atau perubahan diperlukan. Ini dapat termasuk menyempurnakan produk, peningkatan layanan pelanggan, atau penyesuaian kebijakan pengiriman. Ketepatan keputusan berbelanja online, ulasan dan analisis sentimen yang dapat yang dapat mencakup pelayanan yang lebih baik, pengalaman pengguna yang lebih baik, atau penawaran promosi yang lebih sesuai. Selanjutnya yaitu analisis kinerja produk, analisis dan dapat memberitahu Anda tentang kinerja atau penjual tertentu. Ini dapat membantu platform membuat keputusan menempatkan produk atau penjual di halaman depan atau meningkatkan promosi mereka. Yang kelima yang selanjutnya yaitu pengelolaan reputasi online. Mengetahui perasaan pelanggan, platform mengelola reputasi online mereka, kemungkinan mereka untuk merespon umpan balik negatif dengan cepat dan citra pelanggan yang positif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penelitian ini mengeksplorasi pengguna metode naive Bayes untuk menganalisis opini evaluasi pengguna tentang platform e-commerce dengan fokus pada Shopee. Kami telah menyiapkan kumpulan data dan analisis dengan mengumpulkan data dari berbagai kategori produk seperti pakaian dan elektronik, dan melakukan pemrosesan data seperti ekstrak landmark, penilaian ekstrak kata terbatas, ekstraksi landmark, dan ekstraksi duplikat. Tahap ekstraksi dengan metode TF-IDF membantu menciptakan matriks menunjukkan tingkat kepentingan istilah dalam tinjauan. Nah, selanjutnya next. Saran yaitu ulasan penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu memperluas dan memperkuat kumpulan data. Yang dua yaitu kualifikasi dan kredibilitas. Yang ketiga yaitu analisis kontekstual. Selanjutnya yaitu nomor 4, metode penelitian komparatif dan interaksi terkait konteks produk. Dan keenam, mengolah bias. Dan ketujuh yaitu mengevaluasi keterbatasan model. Dan ke-8 yaitu pengembangan aplikasi praktis. Yang selanjutnya itu daftar pustaka. Ada 3. Dan sekian. Terima